Ada satu dosa yang tidak terlihat oleh manusia, tapi bisa membakar seluruh pahala kita seperti api melahap kayu bakar. Banyak orang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Inilah dosa itu. Bayangkan, pahala yang kamu kumpulkan bertahun-tahun, sholatmu, puasamu, sedekahmu, semuanya hangus hanya karena satu penyakit hati. Penyakit itu bernama hasad. Iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pernahkah hatimu tiba-tiba panas ketika melihat orang lain mendapat sesuatu yang kamu inginkan? Naik jabatan, dipuji, sukses, semuanya berjalan lancar, dan kamu berkata dalam hati, seandainya dia tidak dapat itu. Hati-hati, ini bukan perasaan biasa. Ini adalah penyakit yang sama yang menjatuhkan iblis dari langit. Tekan subscribe, kita belajar membersihkan hati bersama setiap hari. Hasad yang diharamkan adalah mengharap nikmat seseorang hilang, meski kita tidak mendapatkannya. Inilah hasad yang mengubah hati menjadi gelap, yang menjadikan pahala terbakar seperti kayu disambar api. Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan, Iyyakum wal hasada, fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hadab. Hindarilah hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Inilah hasad yang membuat seseorang tidak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat orang gagal, diam-diam berharap keburukan menimpa orang lain, atau memulai lirikan kecil, kenapa dia? Kenapa bukan aku? Sepanjang dia tidak melawan perasaan itu, sepanjang rasa dengki iri hati ini masih ada dalam hati dan dinikmati, maka dia berdosa. Kita belajar dari sejarah. Iblis adalah makhluk yang beribadah ribuan tahun pun jatuh karena satu penyakit, yaitu aku lebih baik dari dirinya, yaitu Nabi Adam. Saudara-saudara Yusuf yang rela mencelakai anak kecil karena cemburu ayahnya lebih sayang pada Yusuf kecil. Kaum Yahudi yang mengenal kebenaran tetapi menolak untuk beriman karena hasad terhadap Nabi Muhammad SAW. Hasad haram bukan karena sekadar dosa biasa. Ia adalah akar semua permusuhan, sumber perpecahan, dan alasan mengapa banyak amal menjadi sia-sia. Apa tanda-tanda hasad? Tandanya adalah merasa berat melihat teman maju, senang mendengar aibnya, mencari kekurangannya agar hati merasa lebih tinggi, sulit sekali memuji kebaikan orang lain. Jika gejala ini hadir, itulah alarm dari Allah. Saudaraku, mungkin hari ini kamu melihat seseorang lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng, lebih berilmu, lebih bahagia, lebih kaya. Tapi ketahuilah, nikmat orang lain tidak pernah mengurangi jatahmu. Yang Allah tetapkan untukmu, tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengambilnya. Jika kamu ingin hati yang lebih bersih dan hidup yang penuh keberkahan, mulailah dari membuang hasad. Bersihkan hatimu dari hasad sebelum hasad itu membakar pahalamu, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau video ini membuat hatimu lebih tenang, klik like, subscribe, bagikan kepada temanmu. Setiap hari 4 menit untuk membersihkan hati bisa mengubah seluruh hidupmu.